Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Rahman dengan NIM 23811300950. Saya berasal dari kelas B25 dan saat ini saya belajar di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Islamic Studies Curriculum atau kurikulum studi Islam. Materi yang pertama perlu kita ketahui bahwa apa sih itu studi Islam? Studi Islam itu adalah disiplin yang sangat luas, mencakup berbagai aspek ajaran Islam, termasuk teologi, sejarah, budaya, dan hukum. Jadi kurikulum ini tentunya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan spiritual bagi para siswa dan pengembangan etika para siswa. Perlu kita ketahui bahwa tujuan adanya kurikulum ini yaitu yang pertama, memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua yaitu bisa meningkatkan pemikiran yang kritis dan penalaran yang etis. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendorong penerapan ajaran Islam agar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu agar memperkuat pemahaman antar agama dan antar budaya di daerah masing-masing. Selanjutnya struktur kurikulum itu bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang studi Quran, yang kedua studi hadis, kemudian fikih, sejarah Islam, akidah, dan akhlak atau moral. Jadi yang perlu kita pelajari yang pertama yaitu studi Quran. Itu bisa kita pelajari bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat dan tafsirannya dalam Al-Quran. Kemudian kita bisa menerapkan dengan cara menghafal dan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian kita bisa belajar tentang studi hadis. Ini kita bisa analisis tradisi Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar bisa kita terapkan dalam konteks modern pada zaman ini. Kemudian yang ketiga yaitu fikih. Itu menerangkan bahwa hukum dalam Islam dan bisa untuk pengambilan dalam keputusan yang etis. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang sejarah Islam. Ini tentu kita bisa pelajari bagaimana peristiwa besar dan tokoh dalam peradaban Islam yang sangat penting. Kemudian yang kelima yaitu tentang akidah. Ini berupa keyakinan dan prinsip inti iman agar kita bisa berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu akhlak. Ini tentang moralitas atau adab. Ini bisa kita kembangkan bagaimana bisa menjadi karakter yang sangat luar biasa dan mempunyai kebajikan yang sangat baik. Kemudian metode pengajaran dalam kurikulum ini kita bisa lakukan dengan cara pendekatan yang bisa lebih menarik, yaitu yang pertama bisa kita lakukan dengan ceramah ataupun diskusi secara interaktif. Kemudian yang kedua, melakukan proyek kelompok dan studi terhadap sebuah kasus. Kemudian yang ketiga, kita bisa bermain peran atau debat. Kemudian yang keempat yaitu kita bisa melakukan terhadap penggunaan multimedia dan sumber daya digital secara realistis dan bisa menggunakannya secara yang terbaik. Kemudian yang kelima, kita bisa melakukan kunjungan lapangan, misalnya ke masjid ataupun situs warisan Islam.
Kemudian dalam strategi penilaian itu bisa kita melakukan berbagai teknik untuk mengevaluasinya, yaitu dengan cara memberikan sebuah kuis atau ujian agar kita bisa mengambil langkah untuk mendapatkan bagaimana mereka bisa memahami materi yang bisa kita sampaikan. Kemudian bisa melakukan dengan cara membuat makalah penelitian dan bisa menyelesaikan dari sebuah pertanyaan esai. Kemudian yang ketiga itu kita bisa melakukan dengan cara melakukan presentasi secara lisan. Kemudian kita bisa melakukan demonstrasi praktis tentang praktik-praktik ibadah dalam Islam. Kemudian kita bisa melakukan partisipasi dalam aktivitas di dalam sebuah kelas. Kemudian dengan adanya materi yang bisa kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk siswa. Yang pertama yaitu berupa membangun fondasi moral yang sangat kuat. Kemudian kita bisa meningkatkan pemahaman tentang budaya Islam terhadap para siswa. Selanjutnya, kita tentunya harus mempersiapkan siswa agar bisa mempunyai peran dalam sebuah kepemimpinan. Selanjutnya, yaitu kita harus mendorong pembelajaran seumur hidup dan pertumbuhan spiritual terhadap siswa agar mereka di dalam hidupnya itu bisa menerapkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu tentang integrasi dengan pendidikan modern. Tentunya kita harus melakukan sebuah pendekatan agar bisa seimbang antara pengetahuan Islam pada zaman dahulu terhadap zaman modern saat ini. Yaitu yang pertama tentunya kita bisa menggabungkan pengetahuan Islam tradisional dengan mata pelajaran yang kontemporer, yakni pengetahuan Islam pada zaman dahulu bisa kita sesuaikan pada zaman sekarang, yaitu zaman modern yang serba canggih. Kemudian kita bisa melakukan yaitu dengan cara menekankan pemikiran yang secara kritis terhadap para siswa dan bisa melakukan sebuah inovasi. Kemudian kita bisa mempersiapkan siswa-siswa untuk menghadapi tantangan global dengan berakar pada nilai-nilai Islam, agar mereka dengan adanya zaman yang sangat canggih ini tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dalam agama Islam. Tentunya adanya kurikulum ini atau pemaparan materi yang serba canggih pada zaman ini pastinya ada tantangan, tetapi kita tentunya harus menyiapkan sebuah solusi. Jadi tantangan yang sangat umum pada zaman sekarang yaitu terjadinya kesalahpahaman tentang ajaran Islam, kemudian menyeimbangkan konten religius dan yang sekuler, kemudian menangani latar belakang siswa yang sangat beragam. Tentunya solusi yang bisa kita usulkan yaitu dengan cara membuat pelatihan guru secara berkelanjutan atau terus-menerus. Kemudian kita bisa menggunakan materi yang inklusif dan beragam. Kemudian kita bisa melakukan tinjauan atau pembaruan kurikulum secara rutin agar bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Dari pemaparan materi tadi bisa kita simpulkan bahwa kurikulum studi Islam adalah jembatan yang menghubungkan antara nilai-nilai iman ataupun Islam dalam kehidupan modern untuk bisa membentuk individu yang berkarakter utuh agar bisa berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip Islam. Karena pada zaman sekarang tentunya sangat sulit untuk bisa menjaga prinsip-prinsip dalam Islam, karena zaman modern ini yang serba canggih itu memang sangat luar biasa dalam pergaulan. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua.